Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam selamanya tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi semuanya. Iya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Andi, hadir. Ardi, ya. Bobby, Fajar, Gina, Hari, Cynthia, Zulaiha. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya? Iya. Oke, anak-anak, adik-adik semua tetaplah bersemangat ya dalam belajar. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni menuntut ilmu dimanapun, kapanpun. Dan semoga kita dalam mendapatkan ilmu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Mengenai pertama pengertian nikah, kemudian hukum nikah, selanjutnya syarat nikah dan rukun nikah. Diharapkan nanti adik-adik semua setelah mengikuti pembelajaran ini mampu memahami apa itu pengertian nikah dalam Islam, kemudian bagaimana hukum pernikahan dalam Islam, apa saja syarat-syarat nikah dalam Islam, dan apa saja rukun nikah dalam Islam, serta mampu menjelaskannya kembali. Oke, sebelumnya teman-teman atau adik-adik di sini tahu tidak apa itu pengertian nikah? Ayo, apa pengertian nikah? Iya, Ferdi, kawin. Iya, itu sinonim ya. Nikah, kawin sama saja sebenarnya. Oke, nah saya sudah buat slide. Silahkan adik-adik bisa lihat slide saya ya sebentar. Oke, sudah terlihat ya slide-nya? Iya. Apa itu nikah? Nah, nikah berasal dari kata bahasa Arab yaitu nikahun, yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha, sinonimnya adalah tajawaja, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai, tadi apa kata Ferdi? Iya, pernikahan. Nah, nikah ini menurut bahasa ialah berkumpul atau bercampur. Sedangkan menurut istilah syara, nikah adalah ijab qabul atau akad yang menghalalkan persetubuhan laki-laki dan perempuan menurut peraturan yang telah ditentukan Islam dan sebagai awal pembentukan keluarga. Nikah ini dalam Islam dipandang sebagai sunnah Rasul ya. Iya, sunnah Rasul. Maka dari pengertian tadi adik-adik kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nikah itu adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan juga perempuan yang menjalin ikatan dengan perjanjian, yaitu akad. Nah, suatu pernikahan ini mempunyai tujuan, yaitu ingin membangun keluarga. Keluarga tentunya yang sakinah, mawadah, warohmah. Juga ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Itu. Kemudian bisa teman-teman lihat slide selanjutnya, yaitu hukum nikah ada 5. Silakan pahami terlebih dahulu. Ya, sudah dipahami? Oke. Coba Ardi jelaskan bagaimana itu hukum nikah dalam Islam. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya coba Cynthia. Coba jelaskan kembali bagaimana hukum nikah dalam Islam. Oke, cukup. Terima kasih. Kita kasih aplaus tepuk tangan untuk Ardi dan juga Cynthia. Oke. Betul ya, apa yang dijelaskan oleh Ardi dan juga Cynthia tadi mengenai hukum nikah. Jadi hukum nikah ada berapa? Iya, ada 5, yaitu
wajib, kemudian haram, terus sunnah, makruh, dan mubah. Bagaimana hukum nikah menjadi wajib? Yaitu pertama, hukum nikah wajib. Wajib bagi orang yang sudah mampu untuk menikah, kemudian nafsunya itu, syahwatnya itu telah mendesak untuk melakukan sesuatu yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Maka orang yang termasuk ke dalam kategori ini adalah wajib, hukumnya wajib melaksanakan pernikahan. Kemudian yang kedua, haram. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin bagi calon pengantinnya, calon istrinya, sedangkan nafsunya juga belum mendesak. Maka orang yang seperti ini hukum pernikahannya itu adalah haram, ya, haram. Kemudian yang ketiga, sunnah, yaitu bagi orang yang nafsu atau syahwatnya sudah memiliki keinginan untuk menikah, nafsunya mendesak untuk melakukan pernikahan, dan juga dia memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi dia masih dapat menahan diri dari berbuat haram, maka hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang keempat, yang makruh, yaitu bagi orang-orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah bagi calon istrinya. Dan terakhir, yang kelima adalah mubah, yaitu bagi orang yang tidak terdesak dengan alasan-alasan yang mewajibkan ataupun alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Nah, itu hukum menikah dalam Islam. Tapi asalnya nikah itu adalah sunnah, ya. Nikah itu menjadi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melaksanakan sunnah Rasul ini, kita akan mendapatkan pahala. Gitu. Mau nikah? Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang syarat nikah. Ada berapa sih syarat nikah? Nah, ini slide selanjutnya. Ada 6 syarat nikah, yaitu yang pertama beragama Islam. Jadi seorang muslim harus menikahi seorang muslim lagi. Jadi tidak sah jika seorang muslim menikahi non muslim dengan tata cara ijab qabul dalam Islam itu, ya. Kemudian yang kedua adalah bukan mahram. Jadi seorang muslim itu harus menikahi yang bukan mahramnya. Haram menikahi mahramnya, dalam artian tidak boleh menikahi seseorang yang terdapat penghalang, seperti nasab yang haram untuk dinikahi, keturunan-keturunannya yang haram untuk dinikahi, ya. Itu tidak boleh. Jadi harus menikahi yang bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga adalah wali. Nah, ini wali bagi mempelai perempuan, calon istri. Jadi untuk perempuan itu harus ada wali nikahnya. Wali yang paling utama adalah ayah kandung. Kemudian yang keempat, saksi. Nah, saksi dari mempelai pria dan juga wanita harus laki-laki, ya. Kemudian 5, sedang tidak ihram atau berhaji. Nah, jadi boleh melaksanakan nikah dengan syarat sedang tidak dalam keadaan ihram ataupun berhaji. Yang terakhir adalah bukan paksaan. Jadi nikah itu atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan antara satu dengan sama lainnya, begitu. Oke, yang selanjutnya adalah rukun nikah. Dan rukun nikah ini ada 5. Yang pertama ada mempelai wanita, kemudian ada laki-laki, calon suaminya, ya, pengantin laki-laki. Kemudian yang ketiga ada wali. Dan keempat, saksi 2 orang laki-laki. Kelima, ijab qabul. Coba siapa? Gina, sebutkan rukun nikah. Iya, betul. Zulaiha. Hei Zulaiha, ada berapa rukun nikah? Iya, betul. Nah, oke, itulah ya teman-teman, ya. Jadi kita sudah membahas pengertian nikah, kemudian hukum nikah, syarat-syarat nikah, dan juga rukun nikah. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagi teman-teman menjadi 4 kelompok. Yang pertama memahami tentang pengertian, kemudian hukum-hukum, kemudian ketiga syarat, yang terakhir adalah rukun nikah. 4 kelompok, ya, akan saya bagi nama-namanya, saya lampirkan. Nah, setiap kelompok ini memahami materi masing-masing, kemudian
Setiap kelompok wajib untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lainnya, dan yang lainnya juga wajib memberikan pertanyaan. Jadi harus menjawab pertanyaan dari kelompok lain dan juga memberi pertanyaan kepada kelompok lain. Nah, misalkan kelompok satu nanti akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4, dan harus memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, 3, dan 4. Dapat dipahami? Oke, saya bagi terlebih dahulu ya. Oke, Andi, Ardi, Bobby. Nah, itu ya. Sudah saya bagi. Silahkan untuk memahami dulu, kemudian memberikan pertanyaan, menjawab. Kita berdiskusi saja di sini ya. Apa saja yang kalian pahami, apa yang kalian ingin tanyakan, silahkan. Oke. Cukup menarik ya diskusi kita pada pagi hari ini. Iya, pertanyaan-pertanyaannya ya menarik dan bagus gitu. Kemudian jawaban-jawabannya juga tepat. Saya kira teman-teman sudah memahami apa tujuan pada pembelajaran pada pagi hari ini gitu. Pada intinya, berdasarkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa nikah itu adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin ikatan dengan perjanjian ataupun akad. Sudah ditentukan, sudah kita ketahui hukumnya, kemudian rukunnya, syarat-syaratnya ya. Itu dan tujuan nikah juga bukan hanya semata-mata untuk menyalurkan hasrat saja gitu ya, sebagai penyalur fitrah, tapi juga untuk membentuk keluarga, awal pembentukan keluarga, fondasi dalam peradaban, melahirkan generasi-generasi yang solih-solihah dengan suasana keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, kedamaian, kemudian cinta kasih, dan juga penuh kasih sayang gitu. Oke, iya, untuk selanjutnya, materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, kemudian tentang talak khuluk, fasah, dan juga iddah. Bisa kawan-kawan atau teman-teman cari materinya yang akan kita pelajari pada minggu depan. Bisa pelajari terlebih dahulu ya, supaya nanti kita bisa berdiskusinya lebih menarik gitu ya. Iya. Dan untuk tugas silahkan dibuka buku paketnya halaman 83. Nah, itu ada soal-soal, silahkan jawab. Itu jadi tugas di rumah ya, pekerjaan rumah, dan bisa dikumpulkan jawabannya nanti melalui Google Classroom. Oke. Iya. Nah, saya kira itu saja materi pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terus semangat dalam belajar ya, mencari ilmu. Semoga ini bisa menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan, menjalani kehidupan. Oke, kita tutup saja pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah dan juga doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.